Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engel Bardes Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini, Dosen Blangkon kedatangan tamu yang luar biasa, bahkan istimewa. Kenapa? Karena beliau ini salah satu guru yang ikut PPG dan bukan sekedar lulus PPG, tapi ada sesuatu yang menarik yang saya pegang ini dan di hadapan Sobat Blangkon. Sebelum berbincang lebih lanjut, saya memanggilnya Pak Nardi. Silakan Pak Nardi menyapa Sobat Blangkoners. Oke, terima kasih. Halo, selamat sore sahabat Kukuh Blangkon. Selamat menikmati nanti tayangan kami dan semoga apa yang kami bicarakan nanti menjadi bermanfaat bagi para sobat-sobat Kukuh Blangkon semuanya. Terima kasih. Oke, Sobat Blangkoners. Di hadapan kita semua terpampang buku secangkir kopi pagi. Perjalanan guru Indonesia menuju profesionalisme. Sebelum berbincang, ini kenapa harus saya pegang dan kenapa harus ditayangkan secara khusus, kita akan bercerita sejenak, mengulik sejenak perjalanan Pak Nardi. Pak Nardi, bisa diceritakan perjalanan Pak Nardi menjadi guru ini bagaimana? Oh iya, terima kasih banyak Bapak Dosen Blangkon. Nah, saya akan menceritakan, cuman sedikit saya rangkum, Pak. Siap. Pertama, saya itu adalah anak pedesaan, Pak. Anak pedesaan. Oke, bukan anak perkotaan. Dan saya itu adalah anak yang yang tidak mampulah secara ekonomi. Nah, saya menempuh pendidikan dari SD, setelah SD 6 tahun itu, bahkan pada saat kelas 4 di SD 1 Gladukulon, Kota Probolinggo, pada saat kelas 4 itu ibu saya itu pergi ke Madura merantau, bahkan saya ikut. Jadi kelas 4-nya itu saya meneruskan di Madura, Bapak. Di Madura. Selama 1 tahun, karena ibu itu jadi IRT selama 1 tahun dan kami pulang kembali ke Probolinggo dan kami masuk kelas 5 di SDN Gladukulon, Tegal Siwalan, Probolinggo ini. Melanjutkan sampai dengan lulus. Setelah itu rencana kami mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke SMP Negeri 2 Tegal Siwalan, Pak Kukuh Dosen Blangkon. Cuman pada zaman dulu itu ada iuran, istilahnya SPP, belum ada dana bos kalau dulu Pak Dosen Blangkon. Jadi ada SPP. Nah, terus kami tidak jadi melanjutkan ke sekolah negeri tersebut dikarenakan ada SPP. Maka kami melanjutkan ke sekolah swasta. Namanya MTS Nurul Hidayah. Jadi kami meneruskan ke sana Pak Dosen Blangkon. Dan di situ kami menempuh selama beberapa tahun, 2 tahun berjalan, sudah kelas 8, mau naik ke kelas 9-nya itu ternyata nanti ada ikut ujian nasional yang mana di situ ada pembiayaan Pak Dosen. Nah, di situ karena ada pembiayaan, maka kami mengaturkan kepada orang tua tentang pembiayaan ujian nasional tersebut. Orang tua nangis karena jangankan mau bayar ujian Pak Dosen Blangkon, mau dimakan aja bingung, mau dapat dari mana makan, apalagi bayar ujian. Cuman saya itu tidak putus sampai di situ Pak Dosen Blangkon. Saya itu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah MTS Nurul Hidayah, mohon izin untuk merantau untuk mendapatkan secuil uang untuk membayar Eptanas. Oleh Bapak Kepala Sekolah itu diizinkan dan oleh orang tua kami itu juga diizinkan. Akhirnya kami merantau menjadi pelayan di restoran di Jakarta, Pak Dosen Blangkon. Menjadi pelayan di restoran. Siap. Kami bekerja di sana itu tidak begitu lama, hanya berkisar 3 sampai 4 bulan. Per bulannya itu dulu Pak Dosen Blangkon kami itu dibayar karena per minggunya itu 50, jadi 1 bulannya itu 200.000. Jadi selama 4 bulan kami dapat uang, saya rasa cukup untuk membayar ujian Eptanas. Kami
izin pulang ke Juragan, alhamdulillah diizinkan dan kami pulang. Untuk melanjutkan sekolah dan bayar ujian Eptanas tersebut. Seperti itu Pak dosen Blangon. Ya. Lalu apa yang membuat Pak Nardi terpanggil untuk menjadi guru? Masalah pendidikan guru atau menjadi pendidik, saya termotivasi dari orang tua Pak dosen Blangon. Orang tua itu bukan bilang, nak kamu harus jadi guru, tidak. Oke. Orang tua saya itu mendoakan saya, semoga ilmu kamu nak bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu bahasa yang disampaikan oleh orang tua saya. Berbekal dari situ, dari doa orang tua, maka kami tidak putus asa. Jadi kami melanjutkan ke pendidikan atau jenjang yang lebih tinggi. Jadi kami melanjutkan ke madrasah aliyah. Nah, cuman kami melanjutkan ke madrasah aliyah kelas 11 kami putus lagi Pak dosen Blangon. Kenapa putus lagi? Karena pada saat kelas 11 ibu saya meninggal, almarhum. Sedangkan jarak dari rumah ke pendidikan madrasah aliyah ini kurang lebih 6 sampai 7 km saya jalan kaki. Jadi, maka kami putuskan berhenti sekolah sampai di situ, Pak dosen Blangon. Jadi kan bapak ini kan sama ibu kan cerai Pak dosen Blangon, waktu kami melanjutkan kelas MA ini saat kelas 11 ini kami kumpul dengan ibu, Kelas 11 ibu meninggal, akhirnya saya kumpul dengan bapak. Nah, waktu itu karena bapak sudah sepuh, jadi tidak bisa bekerja Pak dosen Blangon. Jadi kami yang menjadi tulang punggung. Nah, disitulah alasan kami putus sekolah. Jadi tidak lulus untuk madrasah aliyahnya, putus sekolah sampai kelas 11. Nah, saat ibu meninggal, yang mau dimakan itu wis tidak ada, kami jadi tulang punggung. Akhirnya saya dan orang tua saya, ayah saya, karena saya punya saudara kandung, punya mbak, jadi saya dan bapak itu dibawa mbak ke rumahnya, kumpul dengan mbak saya. Kumpul dengan mbak. Nah, saat di situ kami sudah putus sekolah dan kami kerjanya merantau sudah Pak dosen Blangon. Merantau? Merantaunya banyak Pak dosen Blangon, pindah-pindah. Ke Madura, Sampang, ke Bangkalan, terus ke Surabaya. Kalau ke Surabaya itu ke Gedangan, juga CMP, Jembatan Merah. Daerah Trosobo juga pernah, kalau di daerah Surabaya. Di juga pernah ke Bali sebagai kuli bangunan Pak dosen Blangon. Jadi kami sering mendapatkan rezeki dan lantaran merantau Pak dosen Blangon. Lalu Sobat Blangoners, kita akan mencoba mengulik perjalanan dari Pak Nardi, salah satu peserta PPG di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, dan beliau bersama peserta yang lain sudah dinyatakan lulus, dan besok tanggal 6 Juli akan pelepasan. Nah, apa yang dapat dibagikan kepada teman-teman Sobat Blangoners ini perjalanan PPG khususnya Pak Nardi ini, gimana Pak? Sebelum melangkah ke PPG Pak dosen Blangon, mungkin saya menceritakan sedikit sebelum pelaksanaan PPG Pak dosen Blangon. Melanjutkan cerita yang tadi, jadi pada saat umur 23 saya itu disuruh keluarga sama mbak saya, akhirnya satu keluarga, dan di desa tersebut itu ada yayasan atau masyarakat yang mendirikan pendidikan SMP Pak dosen Blangon. Jadi di situ kami ditarik sebagai staf TU awalnya. Nah, dan dari di situ kami dimotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya kami ikut paket, kejar paket. Lulus paket C, akhirnya kami mendaftar kuliah di Wisnu Wardana Malang. Jalau Sentani. Tahun 2013 kami mendaftar,
2017 kami wisuda keluar dari situ. Nah, pada saat 2017 kami diangkat sebagai kepala sekolah oleh ketua yayasan di SMP swasta ini, Pak dosen. Kepala sekolah. Nggih, kepala Luar sekolah. biasa. Karena dianggap sudah memenuhi syarat, Nah. karena sudah S1. Nggih. Nah, di situ kami diangkat sebagai kepala sekolah. Kami buktikan dengan kinerja kami, baik itu masalah visi misi, manajemen dan lain sebagainya. Akhirnya termasuk pendataan guru di Dapodik dan lain sebagainya, pengajuan LUPTK. Akhirnya beberapa tahun kemudian kami terpanggil pretest PPG pada tahun 2022. Di tahun 2023 kami terpanggil sebagai peserta PPG Angkatan 3 tahun 2023. Dan kami dipetakan menurut kami kampus yang terbaik menurut kami. Kenapa? Karena kami menimba ilmu PPG di kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kenapa kami katakan kampus terbaik? Karena perjalanan PPG-nya ini sangat luar biasa, Pak dosen Blangkon. Kenapa luar biasanya ini, Pak? Pertama, kami itu adalah seperti apa sih perjalanan PPG? Kami itu sempat dakdikduk. Nah, karena kami anggap, waduh, ini kayaknya harus sungguh-sungguh, harus serius. Ternyata alhamdulillah di sana ada guyup rukunnya. Guyup rukunnya. Ada guyup rukunnya, baik itu sesama peserta PPG-nya, baik dengan dosennya, baik dengan tim teknisnya, semuanya itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, Pak dosen Blangkon? Semua tim IT dari Unikama, baik itu tim IT, baik itu dosen, baik itu adalah admin, termasuk seperti Pak Ridwan, guru Pamong, itu sangat memberikan toleransi ke kami, sangat memberikan didikan yang sangat luar biasa. Jadi dari kami tidak tahu, mereka itu sangat mengayomi, memberikan detail pengertian, baik itu mengerjakan tugas, menginput tugas di LMS, kami kurang paham, didampingi oleh Pak dosen Blangkon sendiri, tidak sekedar memberi tugas, tidak hanya memberikan tugas, tapi memberikan support, baik Pak dosen Blangkon, baik Pak Ramadan, juga Mbak Ulin sebagai teknisi, itu tidak bosan-bosan memberikan arahan. Kadang kami itu jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, kami WA, walah tetap online Pak dosen Blangkon. Baik Pak Jenengan, Pak Koko, ataupun Pak Ramadan, Pak Ulil, Pak Boman, semuanya. Itu sangat antusiasnya luar biasa, memberikan edukasinya. Nah, sekarang yang membedakan menurut Pak Nardi dengan ini bukunya ini gimana Pak Nardi? Secangkir kopi pagi, bisa diceritakan apa apresiasi dari Pak Nardi menceritakan bahkan sampai diterbitkan oleh Prodi PPKN ber-ISBN ini. Monggo Pak Nardi. Terima kasih Pak dosen Blangkon. Kami menganggap Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini kampus terbaik untuk pelaksanaan pendidikan profesi guru, terutama di Angkatan 3 tahun 2023. Kenapa? Karena kami mendapatkan motivasi baik dari Bapak dosennya, baik dari tim teknisnya. Kita itu jangan hanya menimba ilmu saja. Karena kalau kita hanya menimba ilmu, kita tidak menularkan ilmu tersebut, otomatis ilmu itu kurang barokah. Nah, dan jangan hanya menularkan ilmu saja, tulislah ilmu itu dalam buku. Nah, maka PPG Angkatan 3 tahun 2023 khususnya yaitu PPKN, kami bermusyawarah mufakat sebanyak awalnya itu 30 peserta PPG, yang terakhir mana yaitu tinggal 29 peserta PPG, musyawarah mufakat dengan arahan dari panjenengan Pak dosen Blangkon dan Mbak Ramadan membuat sebuah cerita perjalanan yang mana berjudul Secangkir Kopi Pagi.
yang mana sudah ber-ISBN, yang sudah diakui. Dan ini sangat luar biasa menurut saya Pak dosen Blangkon, karena belum tentu kampus-kampus yang lain itu bisa membuat produk, menulis, menceritakan hikayat. Kenapa? Karena umur manusia itu bisa mati. Tetapi ilmu apabila sudah dicatat dalam buku, maka ilmu akan tetap dikenang. Abadi, Pak dosen Blangkon. Jadi siapa-siapa saja angkatan PPKN sudah ada di dalam ini, Pak dosen Blangkon. Semua peserta ada ya? Ya, semua peserta cerita-cerita perjalanannya. Cerita-cerita perjalanannya ada di dalam. Baik, Pak Nardi dan Sobat Blangkoners, nanti sebelum menutup perbincangan kita, ada yang mau disampaikan Pak Nardi untuk Unikama, untuk Prodi PPKN, untuk Guru Pamong dan Kaprodi serta PPKN. Monggo. Terima kasih Pak dosen Blangkon. Menurut kami, bagi teman-teman yang asalkan bisa milih ya, cuman PPG kan tidak bisa milih, kita akan dididik di kampus mana. Cuman kalau bisa memilih, Sobat dosen Blangkon jangan lupa milih yaitu Universitas PGRI Kanjuruhan Malang untuk prodi untuk PPG-nya. Kenapa? Karena sangat mengapresiasi dan menuntun kita sampai dengan kita lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa apabila Sobat Blangkon memiliki sanak saudara generasi penerus, jangan lupa dikuliahkan di pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kenapa? Karena dosennya juga kaprodinya sangat lengkap, termasuk rektornya dan semua tim teknisnya sangat mendedikasi. Dan ilmu yang didapatkan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang disingkat Unikama ini pasti itu mendunia, bukan nasional tapi internasional. Kami jamin dan sangat wow seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada para pendengar setia sahabat dosen Blangkon. Baik, Sobat Blangkoners, itu tadi sedikit dari perjalanan Pak Nardi ikut PPG sampai lulus, bahkan membuat luaran buku di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Betul. Mari berbagi pengalaman bersama dosen Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.